Semangat pagi, kembali bersama Inspirasi Harman Dahsyat. Apa kabar rekan-rekan pebisnis dan tenaga pemasar di seluruh Nusantara? Semoga Anda selalu sehat, bugar, dan produktif, bisa memberikan kontribusi terbaik terhadap bisnis dan perusahaan di mana Anda bekerja. Oke, seperti biasa, ya, channel saya selalu berkaitan dengan dunia bisnis, selalu berkaitan dengan esensi dari sebuah bisnis adalah penjualan. Oke, kali ini kita akan membahas satu tema tentang 5 cara, ya, bagaimana melakukan penjualan secara efektif di era digital, ya, di era internet, ya. Kurang lebih saya akan membahas, mengupas satu persatu, ya. Ada satu pertanyaan menarik, ya. Tadi pagi dalam satu sesi briefing saya memulai, ya, sesi briefing dengan bertanya kepada tim saya. Coba buka smartphone Anda, ya. Dari masing-masing anggota tim saya membuka satu-satu dan silakan di Google Search carilah atau ketiklah nama Anda. Ya, ada satu salesman yang waduh, dari awal, dari atas sampai bawah nggak ketemu. Oh, ternyata nama orang yang berbeda, namanya sama tapi orangnya berbeda. Ada satu lagi yang dia menemukan, oke, dia muncul, cuma di baris kedua dan ketiga namanya muncul. Terus kemudian ada juga yang lain yang ternyata dia di internet sudah cukup dikenal, artinya namanya sudah ada, gambarnya sudah ada, dan videonya sudah muncul di internet. Nah, inilah salesman yang sudah bisa berjualan, ya, di era internet, dan memang terbukti salesman ini hampir setiap bulan, ya, selalu bisa menjual, ya, 1, 2, sampai 3 unit itu yang sumber prospeknya adalah dari internet, ya. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, ya, rekan-rekan pebisnis dan penjual, apa sih cara atau strategi untuk bisa berjualan di era digital atau era internet? Yang pertama adalah Anda harus muncul, ya, di internet. Anda harus muncul di Google Search. Ketika seseorang, ya, orang lain mengetik nama Anda, itu muncul nama Anda, maka lebih dari 50% keberhasilan Anda dalam jualan itu sudah ada. Ya, ketika orang sudah bisa menemukan Anda di internet, artinya Anda sudah secara pencarian sudah ada, dan itu udah 50%, ya, sekian langkah lebih maju dibandingkan dengan orang lain yang belum bisa ditemukan di internet. Ya, jadi Anda harus bisa ditemukan di internet. Caranya apa? Mesti aktif, ya. Entah itu di sosial media, entah itu di Google My Business jika Anda mendaftar di situ, atau di channel YouTube atau channel-channel yang lain. Ya, Anda harus dikenal di Google atau di internet. Kemudian cara yang kedua adalah ketika Anda ingin dikenal, apa yang harus Anda lakukan? Ya. Yang kedua, Anda harus mengembangkan, ya, personal branding Anda di internet atau di sosial media. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara bagaimana Anda aktif, ya, ketika Anda misalnya mempunyai satu sosial media IG misalnya. Di situ Anda bisa aktif dalam katakanlah IG story, terus kemudian IG live, bahkan IGTV, ya. Ketika Anda aktif di situ, maka orang akan lebih mudah mencari Anda, ya. Apalagi ketika bermain IG dan Anda melakukan update status atau menyajikan konten-konten secara disiplin, ya, misalnya sehari katakanlah 3 kali, pagi, siang, dan sore. Nah, algoritma dari IG akan membaca dan memudahkan orang mencari Anda di Instagram. Demikian pula di sosial media yang lain, baik Facebook maupun
YouTube ya. Masing-masing mempunyai mempunyai kebiasaan, habit sendiri ya dari algoritma dari masing-masing sosial media tersebut. Dan kemudian yang ketiga, apa yang harus kita kuasai ya ketika kita ingin mengembangkan personal branding kita di sosial media ya. Ada 3 kunci utama yang kita mesti kuasai ketika kita ingin selain eksis juga bisa mengembangkan personal branding kita. Jadi yang pertama adalah kemampuan kita menulis atau orang sering bilang sebagai copywriting, storytelling. Nah itu kita harus bisa kuasai. Ya nggak harus mahir-mahir lah, cukup menguasai mungkin ya kulitnya lah. Apa sih yang menjadi garis besar pentingnya kita melakukan storytelling ya. Bagaimana sih pelanggan atau orang-orang itu bisa menjangkau akun sosial media kita ya, atau bisa mengakses value-value yang kita bisa berikan di internet. Kemudian yang kedua, setelah kita menguasai kemampuan menulis, yang kedua adalah menguasai kemampuan mengelola gambar ya, baik itu foto ya maupun foto ditambah dengan tulisan tadi misalnya. Nah kalau misalnya di IG itu bagaimana bentuk namanya carousel ya, jadi dari kanan ke kiri terus bisa digeser sehingga orang lama ya menyimak value yang kita berikan di IG. Dan kemudian yang ketiga adalah keahlian membuat video ya, seperti yang Bapak dan Ibu sekalian tonton ya. Nggak harus ahli-ahli banget, tapi cobalah ya, cobalah membuat video, karena dengan video orang lebih banyak melihat Anda. Ketika Anda masuk di IG TV, maka coba bandingkan dengan tulisan atau gambar ya. Viewernya ya, saya kemarin beberapa minggu yang lalu ya praktek ya, saya dan istri yang sedang berolahraga itu viewernya itu tembus sampai kurang lebih 400 orang yang melihat. Itu sangat-sangat efektif dan bisa meningkatkan follower kita dengan signifikan. Oke, dan kemudian yang keempat, ketika kita sudah menguasai 3 kemampuan tadi, yaitu bagaimana kita bisa membuat daya ungkit ya, memanfaatkan teknologi ya. Gunakan teknologi itu sebagai leverage ya, daya ungkit kita untuk kita bisa lebih dikenal dan mudah di dalam menyapa pelanggan ya. Teknologi itu apa? Salah satunya adalah misalnya kita bisa memanfaatkan WA Blaster secara personal. Sekali klik kita bisa mengirim ya tulisan atau gambar yang bisa memberikan manfaat buat pelanggan, itu bisa ratusan bahkan ribuan. Itu secara personal. Yang kedua misalnya adalah email marketing. Itu juga melakukan tulisan yang lebih panjang tadi, misalnya copywriting yang lebih panjang, storytelling yang lebih panjang, yang lebih menarik dengan menggunakan email marketing. Ya, jadi itu yang bisa dimanfaatkan. Atau misalnya ya, ketika kita dalam setiap akun sosial media kita selalu ada ya, selalu ada link website kita yang bisa diklik dan mengarahkan orang untuk bisa berinteraksi dengan kita, atau bisa mencantumkan nomor WA kita ya, begitu orang klik langsung masuk ke WA kita. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita meleverage teknologi. Jangan menganggap bahwa teknologi akan menggantikan kita, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan bisnis dan penjualan kita. Dan kemudian yang kelima adalah ketika kita ya tadi misalnya sudah menggunakan WA Blaster, email marketing ya, satu lagi yaitu kemampuan bagaimana kita bisa membuat iklan ya, baik di IG, Facebook maupun YouTube ya, sehingga pada saat kita ya melakukan aktivitas atau pekerjaan yang lain ya, iklan kita itu bekerja 24 jam. Bahkan pada saat kita tidur, dia masih tetap bekerja. Ini adalah skill atau keahlian yang perlu
rekan-rekan sekalian kuasai untuk bisa meningkatkan penjualan di masa krisis seperti saat ini. Ya, jadi saya ulang sekali lagi, yang pertama adalah Anda harus muncul ya di Google Search. Anda harus muncul di internet. Ya, 5 cara untuk bisa jualan di era digital. Anda harus muncul di internet atau di Google Search. Yang kedua adalah kembangkan personal branding Anda. Yang ketiga adalah kuasai kemampuan copywriting ya, terus kemudian mengolah gambar dan juga membuat video marketing. Yang kemudian yang keempat adalah bagaimana Anda bisa meleverage teknologi, ya, memanfaatkan teknologi misalnya tadi dengan cara WA Blaster secara personal. Sekali klik bisa menjangkau ratusan bahkan ribuan orang ya dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah email marketing. Sekali klik juga bisa menjangkau ratusan bahkan ribuan orang dengan kata-kata yang personal. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kemampuan kita membuat atau menyusun atau mengelola iklan di internet. Sehingga ya akses dari traffic baru, ya prospek-prospek baru itu akan berdatangan. Pada saat kita mengerjakan pekerjaan yang lain atau bahkan kita sedang tidur, ya internet bekerja 24 jam. Ya, jadi itu rekan-rekan pebisnis dan wiraniaga, semoga bermanfaat dan jangan lupa ya selalu agar informasi-informasi yang saya sampaikan di channel YouTube ini bisa selalu diakses. Jangan lupa like ya, subscribe dan tekan tombol lonceng ya di sampingnya agar notifikasi ketika ada ilmu baru, sharing baru, Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkannya. Oke, dan jangan lupa share ke lebih banyak teman agar informasi ini bisa lebih memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Oke, semangat pagi, salam dahsyat.